Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat timnas dimanapun kalian berada. Ya, jumpa lagi bersama channel Anak Gawang, channel yang membahas tentang seputar bola. Ya, berita yang ramai yang sedang diperbincangkan di media-media sosial tentang tidak dipanggilnya Sang Elkan Bagot ke dalam skuad Garuda Indonesia. Banyak yang mengira bahwa Elkan Bagot akan dipanggil ke dalam timnas Indonesia. Namun berita itu ternyata hanya kabar burung ya, ataupun hoax ya. Ya, untuk mengetahui berita selengkapnya langsung saja kita simak videonya dan kita reaksi bersama-sama. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai pemain yang tidak dipanggil oleh tim kepelatihan ataupun nggak masuk dalam Garuda Calling. Nah, seperti Orat Mangun. Orat Mangun ini memang kemarin menyampaikan ke kita bahwa dia kena sakit dan harus ada proses penyembuhan karena kesehatan sangat penting pasti ya, sehingga kita juga support Orat Mangun untuk bisa istirahat sehingga dia tidak masuk dalam Garuda Calling. Sementara yang kedua yang ramai juga adalah Elkan Bagot. Elkan Bagot ini sudah ini ya udah lama kita tanya, sejak lama itu udah mengatakan bahwa dia fokus untuk di klub. Jadi ya kita serahkan semua kepada Elkan juga. Haji enggak main untuk timnas Indonesia lawan China. Apa benda ni weh? Apa benda ni Abang weh? fikir sebagian besar teman-teman sudah tahu tentang rilis Garuda Calling kemarin. Tapi sorry, gue lambat buat video kerana sangat sibuk. Dari segi susunan pemain, ada beberapa surprise. Riza Arya mendapat Garuda Calling sejak melawan Argentina 2 tahun lalu. Sayuri Brothers kembali lagi ke skuad Garuda. Mantan kapten timnas Asnawi pun masuk skuad setelah Marin absent. Dan kejutan terbesar, Stefano Lillipali juga masuk dalam skuad timnas sementara melawan China dan Jepang. Bagi abang, Garuda Calling kali ini sangatlah istimewa. Dulu gue hanya menonton di TV, tapi untuk pertandingan Indonesia versus China, kita bisa melihat para pemain yang langsung di depan mata itu ya, rela ya, keren bikin banget akun guys. Siapa tahu mandiri mungkin untuk ada membeli kesempatan tiket bertemu dengan pemain timnas timnas Indonesia. Indonesia. Bisa aturkan ya Pak Erik. Satu saja guys yang abang sedih kerana tak ada Regna Orat Manggion. Wah, Haji adalah salah satu pemain favorit gue sejak dia balas dendam untuk Ronaldo. Gimana geng? Abang mau tanya sekali lagi, siapa di antara kalian yang akan berada di IPK? Komentar di sini dan sampai jumpa di sana. Kira-kira sadarkan pelatih gila mana lagi yang memanggil pemain berusia 35 tahun untuk ikut pemusatan latihan di Bali bersama timnas Indonesia. Pelatih itu adalah seorang Patrick Kluivert dan pemain yang dipanggil adalah Stefano Lillipali. Gue pertama ngucapin welcome dulu buat Stefano Lillipali yang kembali dipanggil, dan bagi gua ini tuh bukan nama kejutan, ini adalah nama absurd yang dipanggil. Padahal nama Lillipali itu baru aja comeback dari cedera minggu lalu loh, dan sekarang udah dipanggil Garuda Calling. Sebenarnya gua kurang setuju untuk nama dari seorang kita Stefano nggak tahu ya, Lillipali. mungkin Salah ada satu strategi alasan khusus paling yang masuk akal diterapkan adalah oleh katanya Lillipali itu Patrick bisa Kluivert menambah dan eksploitas dari sisi Alex penyerangan Pastur. dan mengganti peran dari seorang Marcelino yang absen melawan Cina. Dan buat lo yang belum sadar, Lillipali itu terakhir dipanggil timnas Indonesia itu pada tahun 2023 pada match menghadapi Turkmenistan pada bulan September. Udah lama banget. Dan kalau menurut lo gimana? Apakah lo setuju juga dengan dipanggilan nama dari seorang Stefano Lillipali? Kenapa Stefano Lillipali? Kenapa Patrick Kluivert berani mengambil resiko untuk memanggil pemain berusia 35 tahun di laga yang sangat menentukan untuk kualifikasi Piala Dunia Round 3 ini, Bos? Salah satu nama yang ketika Garuda Calling diumumkan, ini nama yang benar-benar membuat gua wow, terkejut sekali. Morning kemarin kembalinya Stefano Lillipali. Mari kita bahas, boy. Lillipali bukanlah nama baru di timnas Indonesia, boy. Gua nggak tahu lah ya kalau kalian seumuran gua. Lillipali adalah salah satu pemain yang pernah menjadi idola kita pada masanya, di mana Doi udah merasakan 6 kali pergantian pelatih dari zamannya Jackson Thiago, Alfred Riedel, Luis Mia, Simon, El Rotasi sampai Patrick Kluivert. Pemain yang natural posisinya gelandang serang ini, jujur li nih, mungkin emang layak untuk dipanggil, boy. Di musim ini, Stefano Lillipali
bermain di Borneo di Liga Kangkung. Itu bermain sebanyak 22 match dengan 5 Liga gol dan Kangkung. juga 5 assist. Dengan absennya si Wahaji, mungkin emang opsi paling tepat untuk menggantikan Ragnar adalah Stefano Lillipali. Tapi dengan fakta kalau misalnya Doi usianya udah 35 tahun, apakah dia bisa untuk bermain di tempo timnas Indonesia sekarang? Apalagi timnas Betul. kita itu lebih cenderung bermain bertahan Iya. dan lebih jarang megang bola gitu. Jadi harus dituntut untuk sering lari. BTW untuk Garuda Koli nanti akan up di Masih Kureng hari Rabu ya, Boy. Kalian Oke, tunggu aja, jangan lupa di subrek. subrek, oke? Sebenarnya ada opsi lain selain Lillipali, Boy, yang sekelibet aja lewat di kepala gua nih, yaitu adalah si El Diam dan Bermainlah Part 2 dan juga El Celebrity Iya, ini. Malik Rizaldi Rizaldi nggak Gatot dipanggil Putra. lagi Tapi ya. ya balik lagi, Boy, ini kan menurut gua ya. Gua kan bukan siapa-siapa di dunia sepak bola ini. BTW pemain Persib nggak ada yang dipanggil ya. Nanti kali gue bahas ya, Boy. Ya apapun itu, Betul, pelatih itu punya hak itu prerogatif kewenangan untuk dari memilih pemain, Boy. Jadi Patrick udah kita Kluivert sebagai pendukung dan timnas, kita dukung aja si Alex El Bintang Laut Pastor. ini supaya bisa menjalankan Kita tugasnya percayakan membawa saja ya timnas semuanya Indonesia ya. ke Piala Dunia. Kalau menurut kalian gimana, Boy, terkait dengan pemanggilan Kita Stefano percayakan dan Lillipali ini? kita dukung BTW gue belum punya terus julukan L timnas buat si Stefano Indonesia. Lillipali, Boy. Coba kalau kalian yang punya saran, taruh di bawah ya. Terima kasih, Boy, jangan lupa di follow tabes sepak bola dan juga timnas selanjutnya. Bye. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.